Saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu tahun 2019. Jadi ini masih periode saya yang pertama. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Saya waktu itu tidak menjanjikan apa-apa. Waktu saya turun berkampanye, saya mendengarkan sebenarnya apa sih yang eh, masyarakat itu keluhkan dan apa yang mereka butuhkan. Ternyata mereka itu keluhannya cuma satu, bahwa ketika mempunyai wakil rakyat, anggota DPR yang terpilih, mereka setelah pemilu, masa kampanye berakhir, mereka jarang lagi ketemu, Hmm, jarang lagi melihat, hmm, tidak bisa berkomunikasi. Jadi ternyata apa yang mereka butuhkan adalah kehadiran para hmm. wakil rakyat ini. Nah, maka waktu itu kalau boleh dikatakan menjanjikan, ya saya menjanjikan saya akan terus hadir, bahwa saya akan terus menjalin silaturahmi. Rapatkan barisan, siagakan diri, buktikan panji, golongan karya. Satukan tekadku, bulatkan semangatku, bersama seluruh rakyat Indonesia. Siap berjuang, berbakti menciptakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Salahuddin Surya di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan serangkaian wawancara untuk menampilkan profil dan kinerja dari 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2019-2024. Menurut rencana, wawancara ini juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Jawa Tengah, yaitu Mbak Padmasari Mestigajati, SIP MSI, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Tengah. Apa kabar Mbak Padmasari? Kabar baik, Mas Olah. Apa kabar, Mas Olah? Selamat tahun baru. Alhamdulillah. Mbak Padmasari ini lahir tanggal 14 Desember 1987. Mungkin untuk Hmm, mengawalinya bisa diceritakan bagaimana awal mula masuk ke politik, kemudian aktif di Partai Golkar. Monggo. oke. Saya aktif di partai politik tidak bisa dielakkan karena saya tumbuh di keluarga yang memang saya besar di keluarga yang berkecimpung ya di dunia politik. Ayah saya, Pak Bambang Sadono, itu pernah menjadi ketua Golkar Jawa Tengah dan memang sudah aktif menjadi anggota DPR RI dari 97. Nah, kebetulan saya punya passion yang sama untuk aktif berorganisasi, kemudian senang mengikuti kegiatan Bapak untuk muter turun ke bawah, kalau istilahnya itu kayak belusukan, melihat teman-teman di daerah yang membantu mereka yang mungkin mempunyai kesulitan untuk berhubungan dengan pemerintah dan membawa solusi bagi mereka. Nah, itu membuat saya untuk kemudian setelah lulus SMA berkuliahnya juga ambil jurusan ilmu pemerintahan, kemudian mulai aktif ikut kegiatan di Partai Golkar. Berarti terjun ke masyarakat itu sudah sejak dulu begitu. Iya, udah yang kalau ikut
praktis itu terjun di masyarakat ya sejak kuliah lah. Sejak kuliah itu sudah mulai banyak kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kemudian sudah membawa Partai Golkar. Kemudian terpilih jadi anggota DPRD Jawa Tengah. Ini apa ini yang diperjuangkan? Saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah itu tahun 2019. Jadi ini masih periode saya yang pertama. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi masyarakat banyak. Saya waktu itu tidak menjanjikan apa-apa. Waktu saya turun berkampanye, saya mendengarkan sebenarnya apa sih yang masyarakat itu keluhkan dan apa yang mereka butuhkan. Ternyata mereka itu keluhannya cuma satu, bahwa ketika mempunyai wakil rakyat, anggota DPRD yang terpilih, mereka setelah pemilu, masa kampanye berakhir, mereka jarang lagi ketemu, jarang lagi melihat, tidak bisa berkomunikasi. Jadi ternyata apa yang mereka butuhkan adalah kehadiran para wakil rakyat ini. Nah, maka waktu itu kalau boleh dikatakan menjanjikan, ya saya menjanjikan saya akan terus hadir, bahwa saya akan terus menjalin silaturahmi. Nah, untuk kebutuhannya kan beragam ya, karena kita mempunyai konstituen dari berbagai macam bidang, dari berbagai daerah yang tentu kebutuhannya beda-beda. Misalnya kalau ke bidang pendidikan, ternyata itu masih banyak di dapil saya, Gerobokan Blora itu sekolah-sekolah yang tidak layak, yang masih harus perlu perbaikan infrastruktur. Kemudian di bidang kesehatan juga, misalnya masih perlu banyaknya bantuan dari pemerintah provinsi. Kemudian pertanian, dan yang paling parah itu kalau sampai sekarang jalanan di Gerobokan dan di Blora. Jadi banyak sekali yang masih meminta untuk perbaikan jalan. Seperti itu. Nah, waktu itu kalau ngomongin apa nih yang mau diperjuangkan, ya karena saya tidak menjanjikan apa-apa, saya cuma bilang saya akan hadir, maka ketika saya turun, saya terus mendengarkan keluhan yang berbeda. Misalnya ketika masa tanam, pupuk langka, Mbak. Nah, kita carikan solusinya. Terus kemarin 2020 ya, itu Maret kita kan ada pandemi. Nah, itu kita tetap turun, Mas. Nah, tetap mendengarkan yang dibutuhkan apa. Kemudian pertama dibutuhkan masker, ingat nggak maskernya langka? Oke. Kemudian kita carikan solusi. Setelah itu vaksin, yang vaksin susah, terus kita carikan solusi. Kemudian waktu itu sempat yang susah itu ketika swab. Jadi hasil swab itu negatif positifnya tuh diputuskannya lama. Nah, itu kita carikan solusi. Nah, maka dengan kalau kita rutin turun ke bawah, kita selalu mendengarkan, maka mudah-mudahan kita bisa menjadi solusi, bisa menjawab semua masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan kalau menurut saya itu yang mereka inginkan. Berarti itu sudah dibuktikan terus menjalin komunikasi dengan masyarakat begitu, Insya Allah. Kemudian, Teman-teman yang menjawabnya. Mbak Fatmasari ini kan satu-satunya perempuan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Partai Golkar ini. Bagaimana caranya menghadapi situasi politik ini yang penuh dengan perjuangan? Ya, jadi sebenarnya waktu 2019 itu saya bersama senior saya, Bu Ambar, itu juga terpilih sebagai
kader perempuan untuk di DPRD provinsi, tetapi kita kehilangan beliau ketika COVID, ada COVID-19 itu, sehingga Partai Golkar kehilangan Sri Kandinya, satu yaitu Bu Ambar, dan yang terpilih di bawahnya itu yang menggantikan kebetulan laki-laki. Maka saya menjadi perempuan sendiri satu-satunya. Untuk berjuang sebagai kader perempuan, saya rasa tidak banyak perbedaan. Sebenarnya kalau di masyarakat sekarang sudah banyak yang melihat bahwa perempuan-perempuan itu juga bisa berjuang, apalagi masuk ke ranah politik. Karena kan yang di RI, yang disorot kamera, yang ada di media sosial juga banyak sekali perempuan-perempuan yang aktif di bidang politik. Hanya saja mungkin memang kita masih perlu membuktikan bahwa kinerja kita juga sama baiknya. Jadi tidak hanya kemampuan, tetapi kinerjanya juga. Misalnya kalau menjangkau wilayah yang jauh, nanti katakanlah kadang perempuan dinilai sebagai, aduh, paling capek, paling nggak bisa sampai kegiatan yang aktivitas sampai malam atau bagaimana. Nah, itu sendiri yang harus secara kontinu dibuktikan ya, bahwa kalau perempuan juga sanggup, perempuan juga bisa. Dan sebenarnya kehadiran perempuan ini sayangnya kan masih sedikit, kayak di DPR di provinsi ini belum mencapai kuota 30%. Jadi terus apa dampaknya? Dampaknya perjuangan-perjuangan terhadap perempuan agak susah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Kita bisa lihat dari APBD Provinsi Jawa Tengah untuk bidang perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan itu masih dinyatakan, saya masih melihat lebih sedikit daripada anggaran-anggaran yang lainnya. Nah, padahal sekarang banyak sekali mencuat ya kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu salah satu masalah perempuan yang ada. Nah, itu sekarang mencuat, itu perlu hadirnya para pengambil keputusan perempuan supaya nantinya bisa menjadi pelindung. Tidak ada lagi yang namanya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ada lagi yang lainnya, itu juga masih ada ketimpangan gaji untuk perempuan dan perbedaan yang perempuan maupun yang laki-laki. Mbak Fatmasari ini kan juga sebagai Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar ya. Iya, Sebenarnya apa yang sedang diperjuangkan ini? kalau Kesatuan Perempuan Partai Golkar itu adalah sayap partai. Jadi Partai Golkar punya dua sayap organisasi, yaitu sayapnya kepemudaan, yaitu AMPG, yang satunya KPPG, yaitu perempuan. Nah, kenapa? Karena Partai Golkar menilai bahwa pentingnya keberadaan perempuan dalam partai politik ini nanti sebagai salah satu juga penopang negara. Nah, maka ini konsentrasi Golkar bahwa perempuan ini juga harus diberdayakan supaya nanti melalui kaderisasi muncullah bibit-bibit perempuan yang baik yang bisa turun ke masyarakat, mungkin jadi pemimpin, jadi pengambil keputusan, sehingga mengangkat harkat martabat perempuan sendiri dan juga memberdayakan perempuan sendiri sehingga bisa bermanfaat tidak kalah dengan laki-laki. Nah, karena tadi dilihat dari visionnya Partai Golkar seperti itu terhadap KPPG, sehingga ya yang saya ambil adalah bagaimana caranya kader-kader KPPG itu menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Jadi mereka memiliki wawasan, mereka memiliki kualitas, kapabilitas untuk tidak hanya memberdayakan diri sendiri untuk manfaat
diri sendiri, tapi juga nantinya juga bermanfaat bagi yang lain. Jadi bagaimana yang saya lakukan sekarang adalah menaikkan kepercayaan diri perempuan-perempuan paling enggak. Kadang itu masih ada loh sekarang itu perempuan berpikir bahwa kita bisa nggak sih di politik, misalnya tadi Mas Soleh bilang, gimana nih persaingannya kan berat ya, apalagi perempuan, masih ada yang kayak gitu. Nah, ini tuh kalau yang saya lakukan sekarang adalah menyuntikkan kepercayaan diri terhadap kader-kader saya khususnya bahwa enggak, kita bisa, teman-teman bisa. Terus caranya gimana? Ya, salah satunya misalnya pelatihan. Terus kemarin pelatihan untuk public speaking. Nah, kemudian talk show atau FGD kayak forum group discussion tentang apa namanya isu-isu yang ada sehingga perempuan-perempuan ini tidak ketinggalan. Nah, sehingga mereka juga terupdate. Nah, dengan mereka terupdate, mereka punya kemampuan, akhirnya timbul kepercayaan diri mereka. Nah, mereka jadi percaya diri untuk turun ke masyarakat, dan itu selalu diingatkan bahwa kehadiran panjenengan semua, kehadiran teman-teman ini bermanfaat. Teman-teman yang bisa untuk menyuarakan suara perempuan-perempuan lainnya. Teman-teman yang nanti akan menjadi tauladan dari masyarakat, dari ibu-ibu yang lainnya. Nanti teman-teman yang akan dilihat dan teman-teman yang akan menjadi role model bahwa teman-teman bisa berarti perempuan di belakang teman-teman, berarti perempuan di masyarakat yang melihat teman-teman juga menemukan kepercayaan diri itu. Nah, saya harus menyuntikkan itu ya, dengan begitu dengan teman-teman yang percaya diri ini mereka juga percaya diri untuk menjadi calon anggota DPRD, calon bupati, calon anggota DPR di legislatif maupun di eksekutif. Kemudian tentunya kalau kita karena partai politik, ya goalnya adalah pemenangan pemilu. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Mungkin bisa dibagikan ke kita itu, Mbak, apa program-program yang sedang dilakukan atau rutinan begitu KPPG. Ya, KPPG ini KPPG ini ya, saya memberikan vision. Visinya itu yang penting kita peduli. Jadi peduli dan selalu hadir di tengah masyarakat. Maka setiap programnya, program utamanya adalah kaderisasi, yaitu tadi peningkatan kualitas teman-teman pengurus, teman-teman anggota Partai Golkar, perempuan Partai Golkar untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya. Satu itu. Nah, kemudian yang kedua adalah turun ke masyarakat. Nah, untuk turun ke masyarakat ini, saya tadi membawa visi adalah peduli. Jadi apa yang ada di masyarakat kita harus peduli. Misalnya kayak kemarin ada bencana merata di seluruh Pantura ya, tidak hanya di Semarang. Kemudian tidak hanya di dapil saya di Grobogan, tetapi juga ada di Demak, di Pati. Maka saya akan langsung koordinasi dengan teman-teman KPPG yang ada di sana. Tolong perempuan Golkar selalu hadir di tengah masyarakat. Jadi tidak ada lagi kata-kata bahwa oh adanya kalau mau pemilu, oh adanya kalau lagi kampanye. Tapi konsisten bahwa memang tugas kami yaitu melayani masyarakat. Nah, kemudian yang kemarin untuk KPPG Provinsi Jawa Tengah waktu Hari Perempuan itu Maret 21 itu kan hampir bersamaan dengan disahkannya UU TPKS. Nah, waktu itu memang dari pengurus pusat itu menyerukan bahwa tolong RUU TPKS ini diserukan sampai ke KPPG di kecamatan maupun sampai desa.
bahwa Partai Golkar mendukung UU TPKS, yaitu tindak pidana kekerasan seksual, yaitu supaya tidak ada lagi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terutama. Nah, waktu itu kita gelar FGD, kita gelar talk show, kita ketemu dengan para ahli, kita banyak diskusi. Akhirnya ternyata kita mendapatkan masukan bahwa masih dibutuhkan untuk pusat-pusat pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita juga berbicara dengan Dinas Perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan sama kami mendapat info bahwa masih dibutuhkan pusat-pusat pengaduan karena gini, kadang ada nih yang terkena kekerasan, terkena musibah kekerasan terhadap menjadi korban kekerasan baik perempuan dan anak, kemudian tidak tahu harus melapor kemana, tidak tahu, takut. Nah, sekarang ini misinya adalah bagaimana orang-orang ini tahu bahwa Partai Golkar, KPPG ini membuatkan ruangan khusus, yaitu untuk pusat pengaduan pelayanan anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau disingkat, pengertian Partai Golkar itu. Itu kemarin baru kita launching bertepatan dengan Hari Ibu. Dan seminggu, nggak sampai seminggu, itu sudah ada yang mengadu. Sudah ada yang melaporkan. Walaupun kita juga sedih, tapi di satu sisi kita ikut, senang ternyata kita bermanfaat, itu ada kebanggaan atau kepuasan tersendiri. Alhamdulillah, kemudian dari tim kami itu sudah ke sana ikut mendengarkan, kemudian ikut mengatasi, dan masalahnya sudah selesai. Bahkan yang terkena yang menjadi korban kekerasan itu kami mencarikan pekerjaan juga, alhamdulillah bisa justru berdaya, bisa beraktivitas kembali di tengah masyarakat. Mungkin selama ini para korban itu bingung mau mengadu kemana begitu. Iya, bingung. Jadi takut, bingung, karena kan mikirnya kalau kayak gitu harus ke polisi. Biasanya seringnya kan yang masyarakat soalnya ke polisi, nanti ketemu polisi aman apa enggak ya. Jangan-jangan kan kemarin ada tuh yang di berita bahwa malah diketawain tentang ngomongin tentang suaminya kadang tidak nyaman. Nah, itu masih banyak yang diperlukan, pusat-pusat pengaduan itu semakin dekat. Itu kan misalnya kalau dari teman-teman tetangga-tetangga dari yang Partai Golkar bisa kayak getuk tular gitu, mungkin semakin nyaman. Misalnya ini cerita, Golkar buka loh, kalau mau nanti saya temenin. Nah, kayak gitu kan orang juga untuk terbuka itu perlu kenyamanan, karena kalau namanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu biasanya yang dilakukan oleh orang-orang terdekat, misalnya dalam keluarga, famili, atau tidak jauh, maka takut mau cerita, nah jangan-jangan buka aib keluarga. Nah, itu harus ada brainwash yang mungkin yang bisa memberitahu juga orang-orang terdekatnya juga yang memberi kekuatan. Baik, Bu, saat ini Mbak Fatmasari ini kan di Komisi C DPRD Jawa Tengah nih. Tentang PAD ini, pendapatan asli daerah ini kan cerminan dari ekonomi suatu daerah. Bagaimana optimalisasi PAD tahun 2022 ini di Jawa Tengah? Dan kemudian bagaimana prediksinya untuk tahun 2023? Jadi gini Mas, tahun 2022 ini sudah ada peningkatan ya. Walaupun mungkin belum optimal sekali, tapi memang dari tahun 2021 ini kita sudah mencanangkan bahwa 2002 ini tonggak setelah pandemi ini meningkatkan PAD kita. Masalahnya sebenarnya kemarin itu ada namanya UU yang nomor 1 tahun 2022. Nah, di situ nantinya yang PAD kita, bukan PAD ya, pendapatan seperti pajak yang harusnya masuk ke provinsi, itu 60%-nya nanti punyanya kabupaten kota. Nah,
Ini sekarang optimalisasinya kalau dari PAD, karena yang paling besar itu adalah dari pajak kendaraan. Ini kita sedang bagaimana mengoptimalkan nanti mencari cara menggantikan yang 60% itu nanti akan ke kabupaten kota. Nah, salah satunya adalah menaikkan misalnya retribusi. Kemudian ya mau nggak mau kita harus memacu BUMD kita supaya lebih efektif untuk sebagai mendongkrak PAD kita. Nah, ini kita lagi terus-menerus mengkaji. Jadi yang tidak efektif, tidak efisien BUMD ini kita kaji terus supaya akhirnya menjadikan pendapatan bukan malah merugikan provinsi kayak gitu. BUMD ini bagaimana kinerjanya sampai saat ini? Oke, jadi gini, kalau ngomongin BUMD, memang kebetulan kan saya Komisi C. BUMD yang saat ini, karena tahun 2022 itu kan tonggak ekonomi kita ya, karena 2020-2021 drop, kita berharap dari 2022 itu mulai naik lagi. Nah, sekarang kemarin APBD yang sudah dicantumkan itu juga kita menargetkan pendapatan yang naik. Jadi pendapatannya yang tadinya kita sebesar 24 triliun itu menjadi 25,731. Nah, itu pendapatan kita PAD-nya itu 17,450. Itu harapannya ya. Jadi PAD kita sebesar itu diharapkan BUMD ini menjadi salah satu penopangnya. Nah, apalagi nanti itu kemarin yang ada Undang-Undang 1 tahun 2022 itu akan melibatkan PAD yang berasal dari pajak itu yang tadinya menjadi pemasukan kita 30%-nya baru ke daerah kabupaten kota itu nanti dibalik jadi 60% itu nanti akan ke kabupaten kota. Maka kita harus berpikir keras ya, karena yang tadinya pemasukan paling besar kita kan juga dari pajak, itu akan bergeser dan pasti kita akan kehilangan banyak pendapatan. Nah, salah satu yang kita andalkan yaitu optimalisasi dari BUMD. Nah, sebenarnya dari tahun 2021 dari kita tuh sudah membedah ya BUMD ini supaya kinerjanya semakin baik, semakin optimal, semakin efisien, semakin efektif. Salah satunya kita itu berharap dari 11 BUMD itu kan harapan kita paling enggak bisa menyumbang dividen itu sampai dengan 5% lah, minimal ya. Sekarang kan belum nyampe. Nah, yang Komisi C, yang DPRD lakukan adalah mendorong salah satunya itu ada diversifikasi. Jadi ada penggolongan sektor-sektor. Jadi ada membuat holding untuk BUMD kita. Seperti PRPP, nanti kita akan untuk holding, kita khususkan untuk holding pariwisata. Kemudian ada SPJT, misalnya untuk holding yang perusahaan misalnya peternakan dan kita khususkan lagi dia perdagangan supaya tidak banyak sekali yang BUMD ini perusahaan-perusahaan yang kemudian nggak jelas usahanya apa, nanti dikasih modal juga malah dijadikan deposito, jadi tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja dengan sehat, tetapi
ya apa ya, kayak amburadul ambiar gitu. Nah, kalau sekarang kita berharap kinerjanya lebih fokus sehingga kita juga penataannya juga bagus nih. Misalnya kayak CMJT ini holding nanti pertanian. Nah, sehingga nanti kalau bekerja sama-sama pemerintah misalnya itu juga pemerintah juga ngerti bahwa ini fokus terhadap pertanian sehingga bisa kerjasama selain mendapatkan hasil untuk dividen tapi juga meningkatkan hasil pertanian atau mensejahterakan para petani-petani. Jadi BUMD juga dapat hasil, pemerintah masyarakat juga mempunyai merasakan manfaat kehadiran pemerintah karena BUMD ini kan perusahaannya plat merah, jadi harus juga melayani masyarakat. Nah, kemudian juga misalnya BUMD di sektor keuangan. Nah, ini juga kemarin kita atur supaya ini bisa lebih efektif. Ya, keuangan ini sangat memerlukan untuk memanfaatkan teknologi kan ya. Sekarang kan kalau bank-bank umum sudah mulai pakai gadget, semuanya sudah layanannya, sudah internet banking, sudah SMS banking. Nah, ini kita kejar supaya BPR kita, supaya BPD kita itu juga tidak kalah ketinggalan sama bank umum. Nah, kemudian juga kita mendorong kerjasama yang memungkinkan antara sesama BUMD. Kemarin tuh kita sudah mendorong kerjasama, jadi Bank Jateng bisa memberikan menanamkan modal atau sahamnya di Jamkrida. Jadi bisa bersinergi. Nah, kalau hal ini bisa kemarin juga Jamkrida dengan BKK. Misalnya bisa bersinergi, kemudian bisa bekerja menghasilkan apa pendapatan yang lebih baik, kenapa tidak? Nah, asal sama-sama menguntungkan gitu. Nah, itu sih optimalisasi yang sedang terus progresnya kita monitoring supaya betul-betul ada di relnya dan sesuai dengan keinginan kita semua. Baik, Bu. Terima kasih. Kemudian ini, apa saja hal yang masih mendesak, yang masih perlu penanganan serius? Kalau menurut saya perbaikan internal yang masih ada perlu penanganan serius ya. Jadi ada beberapa direktur yang belum diisi, masih PLT, kemudian Bapenda juga Badan Pendapatan Daerah ini masih PLT. Karena menurut saya fokus terhadap bidangnya itu sangat penting. Sehingga kalau masih yang menjalankan ini masih double job ya, itu nggak bisa, larinya juga nggak bisa kenceng kayak gitu. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni. Baik, Bu. Terima kasih. Kita bergeser sedikit. Sebentar lagi kan tahun 2024, tahun politik begitu nih. Bagaimana persiapan Partai Golkar menghadapi Pileg, Pilpres, Pilkada 2024 ini? Persiapan Partai Golkar sekarang ini pastinya sudah menyiapkan saksi-saksi yang jelas. Yang dari tahun kemarin kita sudah menyiapkan Badan Saksi Nasional di Jawa Tengah juga, saya juga di daerah di dapil masing-masing, sehingga sudah kita siapkan persiapannya agak lama, mungkin bisa dibilang mulai duluan karena kita nggak mau menyertakan kader-kader yang karbitan. Nah, kemudian kaderisasi secara kontinu, reguler selalu kita laksanakan untuk koordinasi
konsolidasi baik dari pusat, provinsi maupun kabupaten sampai ke desa-desa. Hal ini sudah kita lakukan mengingat mungkin sudah hampir 1 tahun, nggak ada 1 tahun lagi. Februari itu kita sudah pemilu sehingga semuanya mulai diaktifkan. Jadi kayak saya KPPG ya sudah fokus ke perempuan, mulai diaktifkan, mulai dari pendataan lagi, kemudian didata lagi nih kader-kader kita. Siapa tahu ada yang kader yang mungkin baru-baru mau masuk. Nah, ini mulai kita data lagi sebagai kekuatan-kekuatan baru. Kemudian mulai kita petakan dari mana saja suara yang bisa masuk, dan saya rasa semuanya semua lini sekarang sudah mulai bergerak dan berkoordinasi secara apa namanya termaintain secara reguler, berkala, selalu ada konsolidasi dan koordinasi. Untuk penyiapan calon gubernur, Ya, kita sudah mengantongi beberapa nama calon gubernur untuk 2024, tetapi kita masih berfokus di pileg. Cuman kita punya calon, paling tidak kita punya kemarin bupati-bupati dari Partai Golkar, itu juga menjadi salah satu andalan-andalan kita nanti untuk maju di Pilgub 2024. menurut Ibu bagaimana sosok yang pas ini memimpin Jawa Tengah? Ya, saya rasa Provinsi Jawa Tengah ini adalah provinsi yang memerlukan orang-orang yang tegas ya, karena kemarin kemiskinan juga belum terbanyak diselesaikan, nilai kemiskinannya, angka kemiskinannya masih tinggi juga, kemudian pengangguran juga masih tinggi, maka diperlukan sosok-sosok yang berani berinovasi, yang visioner untuk mengatasi kemiskinan tersebut. Dan jangan lupa bahwa basisnya kita di Jawa Tengah ini adalah pertanian, ya, masih pertanian. Kalau mau digeser ke perindustrian, ya saya rasa itu bukan apa namanya solusi yang baik, tetapi lebih baik bagaimana berinovasi di bidang pertanian sehingga nantinya masyarakat yang banyak yang petani ini juga lebih makmur dan lebih sejahtera. Baik. Kalau Mbak Padmasari sendiri ini tetap di DPRD atau pindah ke DPR RI atau malah ikut pilkada ini? Oh, saya sebagai kader ini harus siap ditempatkan di mana saja. Tapi kemarin perintah terakhirnya masih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Jadi mengikuti aja. Baik, terakhir Mbak Padma, ini apa ada saran dan harapan pada sistem politik kita ini agar bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Saya yang ingin saya tekankan adalah bagaimana sistem politik, sistem pemilu yang proporsional terbuka ini tetap pada sistem tersebut, karena masyarakat bisa tahu sendiri siapa saja orang-orang yang mewakili mereka. Masyarakat bisa lebih mengenal, masyarakat bisa menilai langsung. Kalau kita dikembalikan lagi kepada sistem proporsional tertutup
yang dulu diprotes rame-rame karena apa namanya tidak demokrasi, hanya partai politik akhirnya sangat berkuasa. Nah, saya rasa akan mencederai kepercayaan masyarakat. Kalau kita dengan proporsional terbuka, maka akan lebih fair. Siapa-siapa calon-calon atau anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten kota maupun pusat yang betul-betul menjadi suara masyarakat, yang betul-betul dikenal, yang betul-betul masyarakat tahu. Karena kalau mereka tidak kenal, mereka hanya tahu partainya, takutnya anggota DPRD juga bisa cuek, nanti yang terpilih juga cuek-cuek aja sama masyarakat. Mereka cuma peduli sama partai karena yang menjadikan posisi mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif itu partai. Nah, saya rasa itu masukan dari saya, dan ini masukan ini juga perintah dari Partai Golkar juga kemarin dengan 9 partai lainnya, bahwa yang paling baik adalah tetap dengan sistem proporsional terbuka. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Karena ini berkaitan sama pemilu 2024, ini kan profil dan kinerja ya. Saya berpesan agar masyarakat bisa menilai dan juga mengikuti. Jadi intinya masyarakat bisa mengikuti track record anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota DPR RI, anggota DPRD Kabupaten Kota, pokoknya wakil panjenengan semua. Juga jangan malas-malas mengikuti, jangan malas-malas memberi saran, sehingga nanti pas hari H pemilu bisa menentukan pilihan-pilihan dengan tepat dan cermat. Saya juga terima kasih sama Inspirasi untuk Bangsa, karena dengan membedah profil dan kinerja seperti ini membantu masyarakat untuk mengetahui kiprah-kiprah anggota DPRD terutama yang di Jawa Tengah. Sehingga nantinya nggak ada masyarakat yang protes lagi, nggak ada masyarakat yang kecewa sama wakil rakyatnya. Kalau mereka ada yang kecewa, gampang aja tinggal tidak memilihnya lagi. Nah, saya rasa itu juga kefairan yang ada di sistem proporsional terbuka. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali, Bu. Apa yang sudah dilakukan dan diperjuangkan ini mudah-mudahan bisa membantu memberi informasi kepada masyarakat, bisa memberikan referensi untuk menentukan pilihannya ke depan begitu. Yes. Sekali lagi terima kasih, Bu. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.